Halo guys, jadi kembali lagi bersama saya di Girap Crypto ya guys ya. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai SUI, lebih tepatnya menurut saya kenapa menurut saya ini SUI itu salah satu koin yang bisa mengalami kenaikan yang besar di cycle ini. Memang belum tentu di dalam setelah video ini tuh akan langsung naik, tapi saya yakin di dalam mungkin altcoin season berarti di November mungkin dari Desember tahun ini kita bisa ngelihat bahwa Sui akan menjadi booming, menjadi besar sekali. Nah itu karena kita ngomongin dulu ada beberapa berita ya tentang ekosistem dan segala macam, dan gara-gara ngelihat berita ini saya jadi tertarik lagi untuk membahas Sui ya guys ya, membahas Sui walaupun secara nggak deep dive, ini cuman sebatas cuman ngomong-ngomong doang. Oke, yang pertama adalah Sui itu sekarang mempunyai total value lock 1,84 billion dollar total value lock. Memang total value lock Sui itu masih tergolong di bawah market cap-nya guys ya. Jadi market cap-nya masih lebih tinggi daripada total value lock. Artinya kalau bisa dibilang masih over value memang sekarang tuh Sui. Tapi kan namanya juga crypto itu adalah kayak semacam growth stock, maka kita nggak bisa menggunakan strategi sama seperti kita kalau menggunakan value stock guys ya. Kalau misalkan kalian tahu, kita dilihat dari earnings after tax dan segala macam to their market cap ratio, ya kan. Kalau ini kita lebih bisa lebih kita ngomong pakai TVL ya guys ya, total value lock. Nah total value lock ini mengalami kenaikan yang cukup signifikannya untuk sekarang ya, dari sejak Agustus 2024 tuh sebenarnya udah ada kenaikan yang drastis di Sui, dan peak di sekitar Januari 2025. Terus habis itu kan kita tahu ya bahwa Trump kepilih dan akhirnya banyak masalah, banyak tarif, banyak apa, akhirnya kripto di Q1 mengalami penurunan guys ya, dan mencapai titik terendahnya di 1 billion US dollar di 12 Maret guys. Dan mulai sekarang slowly picking up, dan bahkan mungkin ini kemarin rasanya all time high guys di dalam total value lock di sekitar 2.05 billion dollars yang ada di dalam total value lock di DeFi-nya guys ya. Untuk sekarang dia masih di bawah sedikit, tapi itu kan normal karena Sui itu harganya sekarang udah turun ya cukup jauh sejak Januari kemarin, sejak peak di sini ya. Dan kalau misalnya kita ngelihat ya DEX volumenya udah mulai picking up lagi, walaupun sebenarnya ini lebih rata-ratanya mirip-mirip sih ya, sekitar 250-an juta dolar volume DEX di dalam Sui. Terus kalau mengenai fees play, kalian bisa lihat sendiri apa aja protokol-protokol yang generate fees bagi Sui ya guys ya. Nah, stablecoin market cap ini juga penting karena stablecoin seperti kita tahu itu adalah semacam liquidity ya, semacam kolam, semacam air yang ngisi kolam yang dinamakan Sui gitu. Kalau misalkan airnya dangkal, airnya dikit, maka nggak banyak ikan yang bisa hidup di situ gitu. Tapi kalau misalkan air banyak dalam, banyak tuh ikan yang bisa hidup di situ. Nah itu makanya kita harus perhatiin juga bahwa stablecoin market cap itu penting untuk semua chain guys ya. Dan ini salah satunya kenapa Cardano tidak bisa bertumbuh dengan bagus, karena ya mereka stablecoin-nya terhadap market cap-nya itu sangat jauh guys, ya kan. Oke, kita lanjut aja, kita ngomong tentang beberapa protokol-protokol yang cukup terkenal di Sui ya guys. Yang pertama adalah Suiland. Suiland ini adalah semacam AV, dan dia ini sangat bagus kalau misalnya kalian memang punya Sui. Banyak orang yang mengkolateralkan Sui-nya di Suiland ini untuk pinjam US dollar ya, USDC. Dan itu bisa habis itu mungkin mereka looping lah, atau beli Sui yang liquid staking Sui lah atau segala macam. Nah itu bisa di Suiland guys ya. Makanya kenapa dia salah satu yang paling besar, 581 juta dolar. Kalau Navi protokol ini juga sebenarnya landing juga guys ya, kita bisa ngelihat bahwa dia sekitar 525,18 dolar guys. Jadi ini overall dua yang ini adalah landing, karena memang sebenarnya di dalam bull market kebanyakan orang mau mainnya leverage guys. Dan mungkin kalian taunya leverage itu cuma di future trading doang, tapi sebenarnya leverage itu intinya kalian pinjam duit untuk invest atau untuk ngapain gitu lah ya. Bahkan kalian sekarang misalkan
kolateralin rumah kalian untuk pinjam duit ke bank untuk kalian masukin ke kripto atau kalian beli lagi rumah atau gimana, itu kan sebenarnya leverage guys. Oke, jadi leverage itu bukan berarti hanya sebagai future trading doang, tapi apapun ketika kamu minjam dan invest itu sebenarnya leverage. Nah, sekarang dengan adanya bull market, kita ada kenaikan yang cukup signifikan di dalam Bitcoin dan hampir all time high lagi sekarang. Well, kita banyak orang yang mulai risk appetite-nya tinggi gitu guys ya. Jadi kebanyakan mereka akan mulai untuk naikin leverage exposure-nya mereka, sehingga lending platform seperti Suiland dan Navi Protocol itu sangat booming. Dan ini sebenarnya good for the chain gitu ya. Karena again, as I said before, duit stablecoin adalah air yang ngisi kolam yang dinamakan blockchain itu, berarti Sui, di kolam Sui gitu. Makin banyak orang yang beraktivitas dengan cara meminjam, makin banyak liquidity yang masuk ke dalam kolam Sui, ya kan? Coba kalau nggak ada protokol ini dua, mungkin udah kepotong 1 billion lagi guys dari semua ini, dan mungkin kok yang lain-lain juga kena semua gitu loh ya. Jadi likuiditas dari mereka berdua ini menciptakan ekosistem di mana Sui bisa bertumbuh, karena tanpa ada money market susah sekali bertumbuhnya satu blockchain ya, karena kebanyakan mereka akan mercenary capital, di mana mereka akan pindah ke Sui, ngapa-ngapain dapat airdrop, habis itu pindah ke chain lain, ngapa-ngapain dapat airdrop ya. Sebagai contohnya kita bisa tahu kayak Blast di L2-nya Ethereum. Terus kita mungkin bisa ngelihat banyak lah L2 Ethereum yang rame cuman ketika mereka melakukan airdrop. Terus setelah airdropnya udah selesai atau airdropnya mengecewakan atau orang udah mulai bosan, ya mereka jadi sepi gitu, kayak ghost town ya kan. Nah, Sui karena bukan EVM juga, jadi memang lebih susah untuk kalian bridge ya dari Ethereum ke Sui. Kebanyakan kalian harus bayar fees mahal dan nunggu lama, atau kalian harus lewat Solana dulu, tergantung sih. Tapi Solana ke Sui aja juga cukup susah untuk bridge. Jadi overall memang Sui itu lebih native ya guys ya. Jadi kemungkinan besar kalian beli di exchange, terus kalian tarik ke Sui, baru kalian bisa main-main di sini ya, di dalam Sui ekosistem. Nah, kalau lalu yang kita lihat ya, yang saya cukup mengasihankan itu adalah Cetus ya. Cetus itu one of the best DEX di Sui. Tapi karena kemarin kena hack kalau nggak salah sama scammer gitu, kena hack social engineering if I'm not mistaken ya. Akhirnya ya orang trust issues gitu ya. Mereka nggak mau lagi banyak mau pakai Cetus sebagai AMM-nya atau sebagai DEX-nya. Kebanyakan mereka mau liquidity pool di tempat lain ya. Salah satunya adalah Bluefin gitu. Bluefin adalah salah satu DEX yang sekarang naik daun ya karena Cetus jatuh guys ya. Dulu Bluefin itu kalah jauh dari Cetus. Cetus udah udah tinggi sekali. Tapi gara-gara hack itu ya dia akhirnya bisa reach top 4 ya. Top 4. Terus kalau misalkan kita ngelihat lagi ini Hydal itu ya liquid staking. Nah, liquid staking ini juga sama nih. Ini adalah yang penting di dalam zaman-zaman sekarang ya, proof of stake blockchain. Karena sejak kita nyicipin gitu, seberapa enaknya Lido Finance di dalam Ethereum, seberapa enaknya kita pakai stake Ethereum untuk melakukan DeFi, itu booming sekali. Maka kalau misalkan chain itu nggak support liquid staking, itu susah bertumbuh guys ya, susah banget bertumbuh. Tapi makanya kita bisa ya ngelihat juga liquid staking di sini adalah jauh lebih besar daripada Vault dan DEX ya gitu guys ya. Kita bisa ngelihat $162 juta dibandingkan 6 juta dan 1 juta dolar ya kan. Terus kalau misalnya kita lihat banyak yang ini dulu terkenal Blue Move ya guys ya, cuman Blue Move kelihatannya nggak gitu terkenal. Dan ini cenderung apa yang terjadi ya, ketika DEX itu terbuat, mereka akan bertempur, tapi nanti akan kelihatan yang menang, dan itu akan terus menerus gitu, naik terus ya kan. Dan ini satu yang perlu saya penting juga yang cukup menarik, itu adalah Astros di sini, DEX aggregator. Saya nggak pernah dengar Astros sih. Kemungkinan mungkin dia kayak 1inch, di mana kalian kalau swap di sana, mereka akan cari di dalam semua DEX di dalam di dalam Sui, siapa yang paling murah dan dipakai abis itu untuk dijual beli ya di situ ya. Itu mungkin bisa juga bagus ya kalau misalkan kalian memang mau transaksi
pakai DEX. Oke, itu overall gambaran di SUI. Kebanyakan masih oke lah ya, mengalami kenaikan ya. Walaupun FDV-nya tuh sangat besar karena SUI sendiri itu belum all unlock ya. Kita kalau misalkan ngelihat circulating supply-nya hanya 34,55%. Nah, ini the bad things about SUI. Oke, the bad things-nya adalah masih banyak koin-koin yang kelok dan kebanyakan beberapa ada di timnya, ada beberapa di angel investor, ada beberapa di group A, group B, whatever investor ya kan. Sedangkan yang sekarang udah dirilis tuh bahkan di bawah 50% gitu guys ya. Jadi makanya kita harus selalu perhatiin terhadap token unlocks, dan ini di sini actually ada token unlock sekarang di CMC ya. Token unlocks-nya kelihatannya memang gradual. Jadi nggak ada cliff lagi seperti di mana ini di April 3. Tapi ya kebanyakan akan kita pelan-pelan gradual, dan setelah kira-kira 2026 pertengahan akan very very gradual ya, kalian bisa lihat sendiri sebelum ada cliff lagi di saat 2030. Jadi masih lama dan kemungkinan besar akan terjadi berarti di bull market berikutnya gitu ya. Berarti kan bull market ini kan 2025 2026. Kalau masih Bitcoin 4 year cycle masih terjadi, artinya kita akan ngalamin bull market lagi di 2029 2030 guys ya. Makanya ini kemungkinan akan coincide with the end of the next bull market. Oke. Kalau misalkan kalian bisa ngelihat sendiri lah ya, series A, series B, early contributors berapa persennya, dan kalian bisa ngelihat juga seberapa pecahannya di dalam sini ya guys ya. Dan kalian bisa cek sendiri di CMC, dan ini sekarang membantu banget CMC udah punya token unlock sebagai beberapa koin ya, karena sekarang kita bisa ngelihat strateginya gimana caranya, kapan kita ngelihat supply shock gitu, supply di mana tiba-tiba akan jatuh banyak gitu di dalam pasar ya. Oke. Terus kalau misalnya kita ngelihat juga aktivitas whale ya guys ya, aktivitas blockchain-nya sendiri itu cukup bagus ya. Kebanyakan walaupun memang kita tahu SUI itu sangat cepat ya guys ya, sangat cepat, bahkan katanya kadang-kadang lebih cepat dibandingkan Solana karena finality-nya sangat cepat. Masalahnya adalah ya karena sekarang ini belum banyak demand dari SUI, kita bisa ngelihat TPS-nya peak-nya cuma 365 transaction per menit gitu, per second guys ya. Jadi not necessarily good in my opinion ya. Di dalam opini saya ini nggak gitu bagus ya dibandingkan mungkin Solana ya kan. Tapi ya kembali lagi ya, karena kan memang kita nggak tidak secara SUI ya, bukan kita, sorry. SUI itu nggak se-demanded as Solana ya, karena kan Solana kita tahu ada meme, ada apa, dan dia lebih besar market cap-nya, dan dia lebih besar transaksinya, jumlah koinnya juga. Maka obviously dia akan lebih cepat karena ya TPS itu. Makanya kenapa saya ngerasa SUI punya kecepatan itu palsu gitu, karena kan belum dites di real world. Kita belum tes gimana kondisinya kalau terjadi di dunia nyata. Yang dunia nyata kita tahu nggak kayak di laboratori kan, berantakan, banyak nuance, banyak variabel yang aneh gitu. Makanya kan Solana bisa mati berkali-kali kan, mungkin SUI juga bisa mati kalau misalnya terlalu banyak pendatang datang gitu ya. Tapi kalau misalkan kita ngelihat juga daily active account juga sebenarnya ada kenaikan yang cukup gila ya dari beberapa hari yang lalu. Dan dari transaction box juga lagi di uptrend guys. Nah saya ngelihat beberapa akun portfolio ya, dan ini menarik juga nih, karena saya ngelihat nih salah satu whale ya, dia mempunyai 65 juta SUI ya, dan dia terus-menerus membeli terus di setiap bukan ini nih, whale-nya yang ini nih, dia setiap kayak beberapa hari itu dia 1 bulan sekali nih kelihatannya ya, 1 bulan sekali nih. Kalian bisa lihat ya, Binance, KuCoin, Binance, KuCoin, Binance ya. Mereka beli hampir 300.000 SUI di 2 month and 8 days ago. Habis itu 1 month and 28 days ago mereka actually berarti dia bukan ini ya, berarti per minggu ini mungkin ya, pokoknya ada lah ya, per minggu atau per berapa hari dia beli lagi di Binance, KuCoin. Terus habis itu dia beli lagi nih kemarin 1 month 12 day ya, beli memang makin lama makin dikit sih, kita bisa ngelihat ya, makin lama makin dikit, mungkin duitnya makin habis ya guys ya. Tapi overall
mereka beli banyak ya di beberapa hari ini. Ya mungkin kalau kalian yang masih mau ngeliat PNL-nya atau segala macam bisa mungkin kalian cek sendiri akunnya dan mungkin kalian taruh di deck screener kali ya. Mungkin bisa dapat PNL-nya. Coba kalau bisa saya ya. Coba. Ya, saya udah cek di deck screener ternyata nggak bisa. Ya kemungkinan nanti kalian harus pakai tool lain ya selain deck screener, mungkin GMGN atau gimana ya. Tapi overall kelihatannya dia terus-menerus increase ya dia punya portfolionya. Terus saya ngelihat ada yang whales yang pakai burner account ya guys ya. Ini aku ngelihat kan aku track nih. Oh dia receive banyak duit nih dari dia nih. Dari si C5 ini 06 C5 hampir berapa nih? Hampir 26 juta ya guys ya dolar. Saya ngelihat di transaction history-nya dia. Oke, saya lihat ada beberapa yang cukup suspicious gitu ya. Menurut saya waktu itu kenapa ini dikit-dikit naiknya gitu. Waktu saya lihat di salah satu uh, wallet yang dia supply ya kayak di ini kan 23 F954 ya. F954 di sini. Dan saya waktu ngecek, loh kok ini kayak burner account ya. Kalian bisa lihat tambah 10.000 minus 10.000 plus 700 7.000 minus 7.000. Semuanya sama persis nih. Ini antara burner account atau bot guys ya. Mungkin bisa juga bot untuk nutupin tracking walletnya apa gitu ya. Kan kasih satu layer lagi. Jadi dari Binance pindah ke sini, pindah ke sana. Dan ini setiap kali kirimnya ke tempat yang sama, yaitu di akun ini. Jadi udah pasti ini punyanya dia. Oke. Dan ini dari Binance kasih ke dia, terus dia balikin ke sana. Binance kasih ke dia supaya Binance mungkin nggak tahu gitu walletnya yang mana sebenarnya. Tapi kan sebenarnya kalian bisa track sendiri kayak gini aja saya bisa track bahwa dia tuh ternyata punya dia ya. Tapi kan kembali lagi ya, ada extra layer of protection dan mungkin nggak banyak orang yang tahu untuk ngelakuin begini ya. Tapi menurut saya ini fair-fair aja. Dia mungkin kita nggak tahu ya apakah dia ngelakuin illicit activity atau enggak. Menurut saya mungkin buat privasi doang atau just for the sake of not sharing their wallet address that easily bagi orang lihat ya. Tapi ini cukup menarik ya. Lalu kalau kita ngelihat crypto Fear and Greed sekarang itu di 54 ya mengalami penurunan sedikit dari kemarin. Tapi ya sebenarnya kebanyakan masih dalam bentuk downtrend ya guys sejak di Januari di 23 Mei guys 2024. Jadi untuk sekarang saya masih kurang begitu bullish ya. Tapi malah saya harapin untuk kita nyampe lagi di dalam fear region di mana saya mungkin akan melihat apa ada opportunity untuk masuk ke market lagi guys ya. Untuk sekarang sih di 54 tuh udah ketinggian bagi saya dan kebanyakan kalau kecuali mungkin beberapa altcoin yang saya lihat saya nggak tertarik untuk beli sama sekali ya guys ya. Untuk Sui sendiri price-nya itu cukup menarik ya guys ya karena kita ngelihat price-nya itu akhirnya mantul di trend line ini walaupun sebenarnya nggak gitu pas sih tapi akhirnya bisa mantul di trend line ini dan dia actually mantulnya pas di 3.82 Fibonacci sejak tarik dari sini ke sini ya guys ya dari sini ke sini. Jadi dia retracementnya di 3,82 di 2,33 dolar. Nah masalahnya kalau kalian lihat ya ini penurunan ini tuh nggak gitu bagus kelihatannya. Kenapa? Karena dia mantul di 0,5 di sini ya 0,5 yang oranye kalian lihat yang Fibonacci oranye ya 0,5 mantul di sini mantul di 0,618 habis itu turun ke 0,382 ini kayak
quintessentially a lower trend ya. Tapi kalau bearish trend. Tapi kalau misalkan kita ngelihat, kalau misal dia bisa nggak mantul di 0,5 ini, berarti tren untuk Fibonacci akan di break ya. Dan aku expect kalau misalkan dia bisa push above this red 0,18, berarti di $3,05 dan stay there, mantul-mantul antara 0,618 dan 0,5 yang merah. Itu menurut saya udah mulai pertanda bullishness ya, pertanda tren ini udah mulai melambat. Dan kalau misalkan dia nge-break 0,5 ini, that's when I know that the trend is finished. You know, this trend is finished. Makanya kalau misalkan kalian memang mau, obviously not financial advice ya guys ya, tapi kalau misalkan kalian mau ngelihat price target untuk mulai masuk atau gimana, atau mungkin kalian yang perlu buat di watchlist kan, itu adalah di sekitar sini ya, 3,2969 menurut saya. Ya di sekitar gitu. Mungkin belum tentu kalau misalkan dia push tembus itu langsung jalan ya guys ya. Kita ngelihat dulu apakah dia tembusnya konsisten atau enggak per hari per hari. Jadi overall itu yang saya mau ngelihat untuk reversal dari trend ini. Untuk sekarang saya masih belum mau ngelihat, saya belum terlalu percaya terhadap reversal ini karena bisa terjadi seperti di sini ya guys ya. Dia mantul di 0,5 habis itu turun lagi ya ke sini somewhere here. Oke. Anyways, I think that is all for this video ya. I hope you enjoy it. I'll see you guys next time. Bye.